Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan pagi hari ini kita semua senantiasa sehat, tetap semangat ya teman-teman ya. Puji syukur kita panjatkan dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, hidayah, kesehatan, kekuatan kepada kita, sehingga pada hari ini kita bisa mengikuti kegiatan yang kami laksanakan dari program Lingkar Madani bekerja sama dengan kawan-kawan dari Angsa Merah. Nah, untuk kegiatan hari ini kita ada webinar. Sebenarnya kemarin kita juga sudah melakukan dengan Angsa Merah. Ini juga ada webinar terkait dengan tema yang kemarin sudah kami share ke teman-teman, yaitu kecemasan di usia produktif, quarter life crisis. Nah, nanti sudah hadir bersama kita di sini pematerinya Dr. Ray, dan juga ada moderator kita yang cantik, yang baik nih, Mak Ade. Terus selamat pagi, Mak Ade. Pagi, Mas. Iya, kami sudah cukup lama berinteraksi ya. Hari ini kita ketemu lagi. Sementara ini kita juga ada di program dan kegiatan yang sama. Mudah-mudahan ini nantinya bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian, peserta, baik teman-teman yang kami hormati dari Mitra Lingkar Madani khusus 48 CSO ya. Namun juga teman-teman non mitra dan atau mitra program lain di Impact dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini bisa benar-benar dapat menjadi manfaat buat diri kita dan buat banyak orang. Nanti teman-teman sekalian secara lengkap informasinya akan disampaikan oleh Dr. Ray, dan juga mungkin ada beberapa program dan kegiatan yang bisa mensupport atau mendukung teman-teman baik secara personal maupun kelembagaan, nanti juga akan di-share oleh Mbak Ade gitu. Nah, nanti mudah-mudahan ini cukup produktif. Kita waktunya hari ini kita mulai jam 10, insya Allah jam 12 nanti sudah selesai. Sebelum penutupan nanti saya juga akan umumkan beberapa hal di penutupan. Dan saya rasa sebagai pembuka itu saja, supaya tidak berpanjang lebar. Nanti lebih baik kita serahkan kepada para ahlinya gitu. Nah, waktu dan tempat kami persilakan kepada Mbak Ade dan Dr. Ray untuk melanjutkan sesi kita di pagi hari ini. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sudarwanto, adik saya yang sudah lama juga ya kita pernah bekerja bersama. Oke, ini tadi sudah diperkenalkan, saya sendiri dari Angsa Merah Klinik. Boleh ya sedikit pemutaran video biar agak lebih kenal ya. Silahkan dilihat dulu, terima kasih. Institusi Yayasan berlokasi di dua bilangan strategis Jakarta saat ini, Menteng dan Fatmawati. Angsa Merah Institusi bersama dengan Yayasan Anak Bangsa Merajut Harapan menjadi inkubator dalam menciptakan model-model layanan kesehatan bersama dengan pengayaan tenaga dan pemerhati sektor kesehatan hingga terciptanya kewirausahaan sosial dalam bentuk layanan kesehatan yang inovatif, berkualitas, ramah dan terjangkau, serta sustainable untuk semua orang. Bahkan untuk mereka yang terpinggirkan secara sosial dan ekonomi. Dan sebagai bentuk layanan program terbaru dari Angsa Merah, Kaca Pikir hadir membawakan materi edukasi seputar seksualitas, relasi, hingga kemandirian sosial. Angsa Merah, karena kau berarti. Angsa Merah, klinik, institusi, yayasan. Berlokasi di dua bilangan strategis Jakarta saat ini, Menteng dan Fatmawati, Angsa Merah Institusi bersama dengan Yayasan Anak Bangsa Merajut Harapan menjadi inkubator dalam menciptakan model-model layanan kesehatan bersama dengan pengayaan tenaga dan pemerhati sektor kesehatan hingga terciptanya kewirausahaan sosial dalam bentuk layanan kesehatan yang inovatif, berkualitas, ramah dan terjangkau, serta sustainable untuk semua orang. Bahkan untuk mereka yang terpinggirkan secara sosial dan ekonomi. Dan sebagai bentuk layanan program terbaru dari Angsa Merah, Kaca Pikir hadir membawakan materi edukasi seputar seksualitas, relasi, hingga kemandirian sosial. Angsa Merah, karena kau berarti.
Baik, terima kasih atas perhatiannya, sahabat semua. Saya buka lagi ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera buat kita semua. Tadi sudah sedikit diperkenalkan, saya Adi Zamzam. Saya adalah salah satu program manager di Angsa Merah, juga sebagai life coach certified. Background saya juga psikologi. Terima kasih para sahabat sudah meluangkan waktu ya untuk mengayakan ilmu-ilmu baru, dan mudah-mudahan kalaupun ini sesuatu yang pernah didengar sebelumnya, tapi bisa kita visualisasikan bagaimana saat ini kita bisa mengosongkan sedikit ruangan di kepala kita ya, di otak kita. Kita akan siap menerima sesuatu yang barukah ya, pengalaman teman-teman atau sebagai reminder kita semua. Nah, ini sudah hadir juga narasumber kita, Dr. Igusti Ray Putra. Halo Dok, apa kabar Dok? Halo ya, selamat pagi Kak Adi. Iya, ini dokter jauh nih, online-nya dari Bali nih teman-teman, dan juga ini karena untuk umum juga Dok, jadi ini tersebar dari Sabang sampai Merauke nih Dok. Jadi ada waktu Indonesia Barat, Tengah dan Timur nih Dok gitu. Ya tersendiri Bali ya Dok ya sekarang ya, saya di Bali ya. Denpasar Bali. Iya, terima kasih loh Dok sudah mau meluangkan waktu memberikan materinya. Oke, saya share dulu screen sebentar saja untuk memperlihatkan timeline-nya. Oke, ini adalah ruang yang mengayakan kalau saya sebut ya, kalau kita sebut mudah-mudahan emang benar-benar, karena kita perlu kaya ya Dok, lahir dan batin biar sejahtera mental dan fisik juga. Oke, baik, ini timeline sedikit yang bisa kita sampaikan, ada pembukaan, kemudian pengantar diskusi, presentasi, kemudian nanti akan ada pertanyaan mengisi form ya. Kemudian kita akan menyerahkan sertifikat untuk narasumber dan foto bersama. Ini kayaknya udah nggak usah saya sebutkan lagi, teman-teman sepertinya sudah terbiasa untuk rules meeting melalui Zoom. Nah ini adalah yang sebelah kanan adalah sedikit sudut dari Angsa Merah Klinik ya. Kemudian ini ada flyer dukungan untuk program Lingkar Madani nih, lembaga-lembaga yang memang masuk dalam program dukungan Lingkar Madani dari Yayasan Penabulu. Jadi teman-teman bisa dilihat mendapatkan kesempatan untuk bisa mengakses layanan konseling nih teman-teman ya. Ada nomor telepon yang tercantum di situ, nanti di akhir sesi kita juga akan sampaikan lagi. Oke, nah kalau bicara quarter life crisis nih Dok ya, saya sedikit menyampaikan nih, mungkin ada yang udah sangat familiar dengan istilah ini atau ada justru yang baru dengar tapi ngerasain nih Dok. Nah apakah teman-teman di sini adalah mereka yang masuk di usia perempat baya atau ada yang mau, ada yang sudah lewat? Ini yang menarik nih Dok ya. Jadi kalau kita lihat beberapa istilah, krisis seperempat baya merupakan istilah psikologi yang merujuk dalam keadaan emosi yang umumnya dialami oleh mereka yang berusia 20 hingga 30-an ya. Itu ada krisisnya apa sih? Konon katanya ada kekhawatiran, ada keraguan ya terhadap kemampuan diri, kemudian ada kebingungan menentukan arah hidup dan lain-lain. Makanya disebut ada krisis gitu. Tapi apakah hanya di quarter saja? Apakah di periode sebelum dan setelahnya tidak ada? Ini yang bisa teman-teman tanyakan nanti. Dan ciri-cirinya bagaimana gitu ya. Oke, nah ini teman-teman bisa nanti mendapatkan beberapa hal ini. Apa sih yang menyebabkan krisisnya sendiri? Kemudian apa yang sebenarnya terjadi dalam periode itu ya? Kemudian apakah benar nih krisis ini nyata gitu atau memang semata-mata karena lagi stres aja gitu ya? Kenapa kok ada hubungannya antara usia perempat baya dengan krisisnya sendiri? What happened gitu ya? Kemudian seberapa umum sih krisis ini dalam kehidupan kita dan
mengapa cirinya di setiap orang berbeda. Kurang lebih itu yang bisa kita bahas nanti. Oke, nah ini adalah sedikit profil dari Dr. Igusti Ray Putrawiguna, spesialis kesehatan jiwa. Dr. Ray juga merupakan asosiasi psikiater Angsa Merah, ya, psikiater di Klinik Utama Sudirman Medical Center, Denpasar, founder dari Rumah Berdaya, pegiat kesehatan jiwa di komunitas peduli skizofrenia Indonesia, Simpul Bali, dan komunitas teman baik, dan masih banyak lagi aktivitasnya dokter. Dokter juga kayaknya siaran juga ya, Dok? Ya, mengisi waktu. Mengisi waktu dan aktif banget di sosial medianya. Jadi boleh nanti silahkan di follow Instagramnya Dr. Ray. Dr. Ray nanti bisa menyampaikan. Well, itu yang bisa disampaikan sebagai pembuka. Saya stop dulu. Kita lanjutkan ya, Dok. Ini sudah ada 64 sahabat yang bergabung. Nanti teman-teman boleh menuliskan pertanyaannya di awal, di tengah, dan di akhir gitu ya. Nanti akan dicoba dijawab oleh Dr. Ray after Dr. Ray mempresentasikan materinya. Silakan, Dok, untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Ade yang tadi sudah ya mengantarkan kita di sesi ini. Selamat bergabung buat teman-teman baik sekalian. Pagi ini ya saya berkesempatan untuk membuka diskusi kita ya tentang kecemasan di usia produktif atau quarter life crisis. Nanti kita santai saja ya, barangkali ini kan chatnya juga terbuka, teman-teman bisa nanti membantu ya mengantarkan saya apa yang mau diketahui lebih banyak. Kita interaktif saja di chat ya. Ya, kita akan membicarakan soal bagaimana sih ya menghadapi ya quarter life crisis ini, terutama kaitannya dengan stress management ya. Setiap orang rasanya pernah ya berada di usia ini 20 sampai 30 tahun ya. Dan nanti kita bicarakan apakah krisis ini terjadi pada setiap orang atau ini adalah suatu istilah yang kemudian untuk kita lebih aware ya. Sebab kalau dikatakan krisis kan kelihatannya sudah sangat berbahaya, padahal belum tentu ya. Ini untuk orang jadi lebih aware ya terhadap fase-fase kehidupan, terutama kalau quarter life crisis ini di usia 20-30 tahun ya, tidak memiliki arah, khawatir, bingung, dan galau akan ketidakpastian. Mungkin teman-teman di sini tuh sebelumnya ya lebih banyak mendengar soal midlife crisis ya, krisis paruh baya. Itu ya suatu istilah yang lebih lama dikenal ya, tetapi sekarang ternyata ada quarter life crisis. Kenapa sih di usia 20 sampai 30 tahun ini kemudian menjadi sangat penting ya? Ternyata ini saya ambil dari tahap perkembangan psikososial yang diberikan oleh Erik Erikson. Ternyata di usia 20 sampai 30 tahun itu ya cukup banyak ya PR yang ada secara psikososial dalam diri seseorang. Jadi kalau di fase anak-anak ya kita sebenarnya dalam fase perkembangan ya setiap umur itu mempunyai PR atau pekerjaan rumah yang berbeda-beda gitu. Jadi umur 0 sampai 1 tahun itu membentuk harapan sebetulnya. Di situ membentuk kita apakah kita percaya bahwa dunia ini baik terhadap kita atau tidak gitu ya. Kemudian berkembang lagi misalnya di umur 1 sampai 3 tahun mulai nih. Apakah kita menjadi mudah ragu atau mudah malu atau kita percaya diri ya. Itu di usia 1 sampai 3 tahun dan dilanjutkan lagi terus ya. Di fase usia sekolah itu soal keberhasilan di mana setiap orang diharapkan pernah mempunyai perasaan berhasil dalam satu bidang sehingga dia merasa kompeten untuk hal itu. Nah, ternyata di usia 20 sampai 30 tahun ya itu cukup banyak PR-nya, bahkan ada 3 fase kalau kita lihat ya. Di 20 itu di akhir masa remaja ya, di adolescence. Di satu pihak kita sedang mencari identitas kita.
Jadi kalau kita ingat perkembangan otak kita, kenapa kok kayaknya ketika masa remaja kita itu ingin sekali mencoba hal-hal yang baru ya, bahkan hal-hal yang berisiko. Bukan karena hanya hormonal ya, tetapi memang perkembangan otak kita terutama di bagian frontal, bagian depan otak belum berkembang secara sempurna. Sehingga pola-pola pertimbangan di dalam diri kita belum terbentuk dengan baik. Nah, satu PR-nya adalah menemukan identitas kita ya. Saya ini oke di hal apa, menemukan nilai-nilai yang ada dalam diri kita. Kemudian PR berikutnya di early adulthood ya, di masa dewasa awal, yaitulah menemukan cinta. Mulai kita ya bisa mengadakan intimasi, masalah-masalah nanti di quarter life crisis ini juga menemukan pasangan yang tepat ya, atau teman baik yang tepat ya. Kemudian di umur 26 ke atas ya, masih pada fase quarter life ini adalah fase generativity. Jadi bagaimana kemudian kita membentuk keluarga, yang menikah, kemudian mempunyai pekerjaan. Jadi di usia 20 sampai 30 tahun ini cukup banyak PR yang dibebankan pada diri seseorang, sehingga kita tahu ya, hal yang rentan itu adalah pada perubahan. Jadi kalau pesawat itu ada penelitiannya, kecelakaannya itu jarang ketika berada di bawah saat di landasan atau saat terbang gitu. Tetapi paling sering adalah ketika lepas landas sama mendarat gitu. Nah, perubahan dalam kehidupan kita itu membutuhkan daya adaptasi di dalam diri kita. Nah, ketika kita tidak mampu beradaptasi, biasanya akan mengalami suatu krisis ya. Itu tadi kalau dihubungkan ya, PR tadi, pencetus dari quarter life crisis ini misalnya adalah masalah karir. Ini dalam sebuah webinar saya share ya, pada waktu itu peserta sekitar 400 ya, hampir 500 anak-anak muda. Apa sih pencetus ya ketika di usia kamu ini yang menjadi masalah? Ternyata adalah masalah karir, masalah pekerjaan dan finansial, merencanakan karir dan masa depan ya. Kemudian soal, ini bukan toxic positivity ya, tetapi toxic productivity. Jadi nanti kita bahas tuh. Ada yang larut di dalam produktivitas yang keterlaluan gitu, sehingga mengesampingkan hal-hal lain, punya masalah di hubungan romantis serius pertama kali, dalam hal cinta atau putus cinta dalam hubungan yang sudah lama. Jadi ibaratnya ada yang punya hubungan kayak sudah ngelunasin KPR nih 7 tahun, 8 tahun tapi akhirnya putus dan sebagainya ya. Kemudian masalah misalnya menjalani hidup mandiri pertama kali, terpisah dari keluarga ya. Kemudian melihat teman mencapai impi, biasanya mencetuskan terjadinya quarter life crisis. Nah, ini yang kita lihat ya, kita kan banyak berdiskusi tentang produktivitas. Jadi bagaimana kita bisa tetap berada dalam produktivitas yang sehat ya. Nah, ada juga yang lebih dikonsumsi perasaan. Jadi ada produktivitas toksik yang nggak seberapa produktif gitu, tetapi bermasalah ya, karena nggak ada kerjaan, tapi teman-teman sibuk, pasangan sibuk gitu, pengen rasanya sibuk, tapi kita kok nggak ada kegiatan. Jadi ini yang di kiri dikonsumsi sama perasaan, tapi kalau kelebihan justru terbalik gitu. Jadi sangat sibuk dengan pekerjaan, larut di dalamnya. Kita ingat ketika email pertama kali diciptakan, itu iklannya adalah membuat seorang pegawai untuk bisa bekerja lebih cepat ya, sehingga bisa pulang sebelum waktunya dan bertemu keluarga. Tapi kita lihat sekarang ketika era bukan hanya email ya, tapi digital ya, pekerjaan digital sekarang pekerjaan dibawa pulang ke rumah. Jadi hampir 24 jam nggak ada jam kerja bagi seseorang. Jadi dikonsumsi oleh pekerjaan.
Apa aja sih tanda-tanda dari quarter life crisis ini? Nah, kira-kira teman-teman di sini boleh share ya. Kalau yang sudah lewat umurnya barangkali mengenang ya. Dulu ini yang mana nih? Ada nggak nih saya ketika di umur itu ya? Ada kebingungan soal masa depan. Cukup banyak remaja atau orang dewasa yang datang konsultasi ya. Itu kebingungan akan masa depannya. Sudah punya pekerjaan yang cukup settle dengan hasil yang cukup baik, bisa mandiri dari sana, tapi kemudian ngerasa passionnya nggak di situ. Gitu. Tiba-tiba dia berhenti bekerja di sana dan mengambil hobinya. Oke, saya fotografi keliling Indonesia dan sebagainya. Tapi ketika itu sudah dijalani setahun, hampa lagi rasanya. Gitu. Jadi ada rasa terjebak di situasi yang tidak disukai. Ada juga beberapa orang yang pindah-pindah pekerjaan gitu. Bukan karena dipecat, bukan karena produktivitasnya buruk, tapi merasa tidak selalu nyaman gitu dalam pekerjaannya. Kemudian sulit membuat keputusan. Jangan dipikir era sekarang nih orang datang konsultasi ke psikolog atau psikiater itu karena depresi, karena cemas. Enggak, kadang-kadang sulit membuat keputusan. Saya mau berhenti kerja atau saya tetap lanjut ya dok gitu. Nah itu hal yang sangat baik ketika orang berkonsultasi sehingga mencegah terjadinya gangguan kesehatan jiwa. Adanya kurang motivasi ya. Rasanya banyak bisa mengerjakan sesuatu, sudah tamat ya, pendidikannya sudah oke, cepat tamat, tetapi kemudian dalam memilih pekerjaan kelihatannya nggak ada motivasi ya. Kemudian khawatir akan ketidakpastian. Ini banyak terjadi di 2 tahun ya masa pandemi ini. Istilahnya fresh graduate tapi kok nggak banyak nih lapangan pekerjaan gitu. Khawatir nih, padahal sudah punya plan ya soal pasangannya dan sebagainya. Kemudian insecure dengan pencapaian sekitar. Dengan era media sosial yang seperti sekarang, orang kadang-kadang lupa bahwa apa yang ada di media sosial itu adalah soal pencitraan. Belum tentu itu yang terjadi pada teman-teman. Banyak orang yang cukup sukses dalam bidang pekerjaannya tapi tetap merasa insecure karena teman-teman saya sudah kuliah di luar negeri dok, sekarang bahkan sudah selesai ya, sekarang bekerja di sebuah NGO internasional, tapi saya masih di sini-sini saja gitu. Padahal yang dimaksud di sini-sini saja itu bisa mengurus keluarga besarnya ya, mengurus keluarganya, orang tuanya dan sebagainya. Nah, kemudian sering pertanyaan yang paling sering adalah ada nggak dok menentukan seseorang itu quarter life crisis atau enggak? Nah, kita lebih baik mendampingi atau membimbing seseorang untuk mengenali yang ada dalam dirinya. Kalau boleh kita lihat ini saya ambil dari beberapa jurnal, kemudian menentukan ada 3 aspek ya yang membangun terjadinya quarter life crisis. Yang pertama adalah merasa kesepian. Ini beda ya antara kesepian dengan kesendirian. Loneliness dengan alone itu cukup berbeda. Kadang orang loneliness ketika banyak teman-teman, banyak pekerjaan ya, tetap merasa lonely, merasa kesepian. Kemudian insecure. Seberapa besar pun pencapaian yang sudah kita lakukan, rasanya kurang saja. Karena kita ingin memuaskan semua orang, memuaskan keluarga, kemudian mendapatkan apresiasi ya. Berapa like yang saya punya, berapa follower yang mengikuti saya di media sosial. Kemudian aspek yang ketiga adalah prokrastinasi. Cukup banyak orang-orang yang terlalu perfeksionis, kemudian jadi menunda-nunda pekerjaan. Banyak orang-orang hebat dengan pendidikan yang sangat tinggi, dengan karir yang sangat baik, kemudian terkendala karena kemudian jadi sering menunda. Dia lebih terserap pada hasilnya, bukan pada prosesnya. Jadi saya harus membuat sesuatu yang luar biasa gitu. Kalau nggak bisa luar biasa, mending nggak usah dikerjakan. Jadi ditunda sampai last minute, baru kemudian dikerjakan dan hasilnya tentu saja tidak maksimal. Kemudian dihantui oleh pencapaian sebelumnya. Saya tuh orangnya selalu hebat sebelumnya, tapi kok sekarang tiba-tiba seperti ini dan sebagainya. Ya, itulah aspek-aspek dari quarter life crisis ini. Nah, sebenarnya itu tahap-tahapnya. Jadi kalau teman-teman ya atau keluarga ada yang mengalami seperti ini, sebenarnya tidak usah takut ya.
hampir semua orang mengalami periode-periode ini penuh pertanyaan, ada keraguan yang menanyakan ke diri sendiri. Ketika misalnya teman-teman di sini ada yang merasa terperangkap ya rasanya dengan tidak ada pilihan atau terlalu banyak pilihan dan kita tidak mampu memilih ya. Kemudian merasa terpisah ya, terpisah dari keluarga, terpisah dari pasangan ya. Ada pasangan tapi kok kayaknya secara emosional kita jauh ya. Kita sudah jadi orang yang berbeda dan sebagainya. Ada pekerjaan, ada penghasilan yang tiap bulan kita peroleh, tapi kok rasanya kita bingung juga mau digunakan untuk apa gitu ya. Nah, sebenarnya ketika kita mengalami itu penting sekali nanti ketika kita memanage ya pemikiran dan perasaan kita. Ini adalah satu tahap yang penting buat diri kita untuk melakukan refleksi ya. Oke, sejauh ini kita punya masalah ini, apa yang perlu saya lakukan, mana yang mau dikerjakan, apa rencana yang tahapan-tahapan yang mau dilakukan. Dan pada akhirnya ketika kita mengalami quarter life crisis, pada akhirnya kita akan sampai pada tahap memahami. Oke, ini yang saya inginkan, ini nilai yang saya capai. Dengan cara itu saya mau melakukan hal ini, hal itu dan sebagainya. Nah, caranya gimana ya? Nah, sebenarnya sangat sederhana ya, yaitu adalah aware, accept dan lakukan ya. Kita act terhadap hal itu. Ini kaitannya dengan bagaimana kita memanajemen ini. Nah, ketika kita mengalami quarter life crisis, ini salah satu distress yang terjadi dalam kehidupan kita. Aware ya, memahami dulu. Banyak orang atau banyak remaja, anak dewasa muda gitu, yang kemudian merasa cepat galau ya, kemudian buru-buru ingin menghilangkan perasaan tidak nyamannya, rasa cemasnya, ya, rasa putus asanya cepat hilang dengan cara healing. Oke, saya ke Bali lah. Saya ikut program apa, yoga yang jutaan dan berharap itu kemudian baik. Tidak juga, karena kita tidak melewati skip aware-nya, tetapi langsung ingin menghilangkan ya. Yang pertama kita cari apa hal-hal yang memperburuk atau feeding our anxiety, memberi makan kecemasan kita. Misalnya karena membandingkan diri kita. Yang dibandingkan bukan diri kita sama orang lain lagi, yang dibandingkan diri kita dengan pencitraan orang lain di media sosial. Itu kan sangat kejam buat diri kita. Atau bisa menemukan teman-teman baik yang bisa kita sebagai teman sharing. Kalau enggak nih, katanya Angsa Merah ada nih konsultasi ya kan yang disediakan, yang bisa diakses ya. Kemudian ini jalan kita untuk refleksi. Jadi kenapa enggak mulai ya melakukan journaling dengan tujuan mengenali kemampuan dan keterbatasan kita. Kita ingat lagi apa sih hal-hal yang membuat, nanti ada petanya yang bisa membantu teman-teman untuk mengenali kemampuan dan keterbatasan kita. Dan yang terakhir mengenali apa yang ada dalam kendali dan di luar kendali kita. Seringkali yang membuat kita stres adalah kita terlalu fokus pada hal-hal yang di luar kendali diri kita. Apa yang diposting oleh teman-teman kita itu di luar kendali kita. Apa keberhasilan yang dicapai oleh teman-teman kita itu di luar kendali kita. Bagaimana tanggapan orang tua kita terhadap pekerjaan yang sedang kita lakukan itu di luar kendali kita. Tapi biasanya itu yang sering menjadi fokus perhatian kita dan menghabiskan energi kita. Ya, ini yang sering saya sampaikan ya di setiap kesempatan. Ada rumusnya sebetulnya. Kalau teman-teman saat ini merasa tidak nyaman ya, merasa tidak nyaman bukan dalam periode terbaik dalam kehidupan kita perlu ingat ya, memang comfort itu berbanding terbalik dengan growth ya, pertumbuhan diri. Kalau teman-teman lagi nggak comfort, ingatlah, oh jangan-jangan saya sedang bertumbuh. Nah, tapi orang yang cara mudahnya mengenali, jangan-jangan saya sudah mengalami gangguan dok, gangguan mental. Nah, gangguan mental terjadi kalau sudah nggak nyaman, nggak growth lagi, nggak tumbuh lagi gitu, nggak sesuai rumus ini. Nah, hati-hati. Nah, teman-teman bisa mengkonsultasikan nanti di profesional kesehatan mental. Nah, ini ada sebuah video yang mungkin bisa membantu kita ya memahami stres itu semudah ABC.
Stres bisa menjadi awal mula gangguan depresi, gangguan cemas, psikosomatis, ataupun insomnia. Jadi sebaiknya kita kelola dengan baik. Mudah loh, semudah anak-anak yang belajar A, B, C. Seringkali kita fokus pada B, bagaimana dampaknya ke diri kita. Atau fokus pada A, apa masalahnya, apa yang membuat saya seperti ini. Padahal di antara A dan B ada hal yang penting, yaitu C, cara menghadapinya. Beda cara menghadapinya, beda hasilnya. Nah, caranya ada 4A. Avoid, kita hindari yang bisa kita hindari. Alters, kita bisa ubah hal-hal yang bisa kita ubah. Atau ya kita accept, kita terima bagian dari diri kita. Dan adapt, kita berusaha beradaptasi akan hal itu. Jadi pengantar mudahnya menghadapi stres seperti A, B, C. Ikuti ya seri-seri berikutnya bareng saya Dr. Rai, psikiater. Stres ya itu untuk mengenali saja mudahnya ketika kita mengalami stres. Aduh, saya jadi sakit kepala gara-gara itu, saya jadi sulit tidur sebagainya. Kita tidak perlu fokus terlalu banyak soal itu atau mengenali penyebabnya gitu. Oh, ini gara-gara orang tua saya tiba-tiba chat seperti ini. Ini karena pasangan saya ingin waktu atau perhatian yang lebih. Tetapi yang lebih penting adalah apa yang dalam kendali kita. Itulah cara menghadapinya gitu ya. Kemudian cara menghadapinya. Nah, seringkali nih teman-teman bisa share nih. Teman-teman di sini yang mana nih cukup sering nih? Jebakan Batman pikiran kita ya. Ada orang yang cenderung minimizing. Aduh, siapa sih saya, Dok? Saya ini cuma orang tua saya cuman pegawai rendahan ya kan, saya juga sekolahnya cuman diploma gitu, mau siap pandemi begini, apa sih yang bisa saya lakukan? Padahal kalau kita ajak ngobrol lebih jauh lagi, cukup banyak loh halangan-halangan yang pernah terjadi dalam hidupnya dan dia bisa lewati gitu. Atau maximizing gitu, membesar-besarkan ya kan. Aduh, dunia saya ini hancur, Dok, ya kan, dan sebagainya. Tapi ketika kita ngobrol lebih jauh, ternyata oke, jadi orang tua sehat, nah, belum ada yang kena COVID dan sebagainya. Oke, apa kerjaan ada, Dok, ya kan, dan sebagainya. Oh, ternyata masalahnya adalah dia dibully di tempat kerjanya, gitu. Jadi seringkali ketika kita mengalami satu masalah, kita merasa seluruh aspek kehidupan kita bermasalah ya. Kemudian memfilter, seringkali kita memperlakukan teman kita lebih baik bahkan daripada diri kita sendiri. Kalau teman kita gagal gitu, kita bisa ngasih tahu, ini kan kamu udah mencoba aja udah berhasil namanya. Tapi kalau kita gagal, biasanya kita sulit ngomong seperti itu. Atau ketika kita berhasil mencapai sesuatu, seringkali kita meniadakan gitu atau memfilter itu. Alah, cuman seperti itu aja, siapa aja bisa gitu. Akhirnya kan kita jadi stres sendiri ya. Atau tadi all or none ya. Jadi kalau saya nggak bisa sukses banget, lebih baik nggak usah dikerjakan lah. Gitu. Jadi banyak orang mengalami quarter life crisis karena nggak pernah mencoba sama sekali. Karena takut hasilnya nanti tidak sesuai apa yang dia inginkan. Kemudian berapa orang di sini yang kemudian terjebak stres oleh seharusnya. Harusnya saya begini, Dok. Harusnya saya begini. Harusnya seperti ini. Enggak. Kan sebenarnya enggak ada yang harus di dunia ini. Baiknya seperti itu, tapi kalau enggak seperti itu enggak apa-apa juga, ya kan? Baiknya sih kerja di umur 24 tahun, tapi kalau enggak ada enggak apa-apa juga. Mungkin sekarang masanya sekolah lagi dan sebagainya. Jadi selalu ada plan ya, ada hal-hal yang baik dari apa yang kita hadapi. Kemudian, saya lewati ini saja ya. Hai, gimana sih kita supaya mantap jiwa, bukan cuma sehat ya, tapi mantap jiwa. Nah, kalau rumah mantap jiwa itu punya 4 pilar. Yang pertama adalah pemikiran, kedua perasaan, ketiga aktivitas, dan keempat sensasi tubuh. Nah, ketika kita sehat keempatnya, maka itu mantap jiwa. Seringkali kita punya masalah pada satu pilar. Misal, ketika perasaan kita cemas. Nah, coba amati ketika kita cemas, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, dan apa yang kita rasakan dalam tubuh kita. Supaya perasaan cemas itu segera beralih, ya ubah pilar-pilar yang lain. Ubah apa yang kita pikirkan, ubah apa yang kita lakukan, dan ubah bagaimana yang kita rasakan itu.
Oke. Ini itu juga kalau masalahnya di pilar yang satu insight yang sangat penting ya tadi. Seringkali orang merasa bahwa ada sesuatu dalam dirinya ya kan, entah perasaannya yang terganggu, jadi kok sedih berlebihan, kok gampang marah, atau jadi cemas berlebihan, atau pemikirannya aja saya jadi overthinking dok, selalu negative thinking, tahu saya nggak perlu berpikir begitu tapi kok itu muncul saja selalu gitu. Atau tadi sering banyak keluhan-keluhan fisik gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang dilakukan kalau misalnya datang berkonsultasi di psikolog ataupun psikiater? Sebenarnya membantu kita untuk mengenali hal itu. Jangan-jangan ada hubungannya. Jadi ketika merasa begitu ada yang dipikirkan, ya kan? Ketika merasa ya kaku, tegang, itu apa yang terpikirkan, apa yang dirasa. Nah, kalau kita ubah salah satu kalau kita ubah salah satu pilar, baru pilar yang lain bisa berubah. Oke, saya baru lihat nih ada beberapa chat ya yang ada. Sambil saya sebelum melanjutkan lagi nih, ada nih. Oke, nanti materi bisa dikirimkan kok. Nanti saya bagikan di sini. Kemudian ada Fahri Harahap. Saya sejak usia 25 tahun sampai sekarang sudah anxiety dan minum obat dari psikiater rutin setiap hari. Tapi kenapa ya dok, terkadang saya masih merasakan cemas yang hebat, sampai saya nggak bisa ngapa-ngapain, keringetan, tremor saat kecemasan itu datang, padahal kan saya sudah minum obat. Apakah dengan mengkonsumsi obat tidak menjamin cemas itu tidak akan datang lagi ya dok? Oke, nanti kita diskusi ya, karena ya dalam quarter life crisis ini juga ada ya gejala-gejala kecemasan, nanti juga dipaparkan. Kemudian dari Heru ya. Terima kasih Kak Ade, dokter. Kecemasan apakah ada gradasinya ya, alat mengukur kecemasannya? Oh ya, toolsnya ada ya, membantu kita untuk mengetahui. Ada beberapa tools misalnya yang biasanya juga digunakan oleh profesional kesehatan mental. Ada Hamilton ya, Anxiety and Depression Scale. Kemudian ada saya bagikan juga kok misalnya di website ya, saya pikir ada juga misalnya DAS ya, Depression Anxiety Scale, tapi itu hanya untuk mempermudah kita ya, untuk mengenali lebih jauh apa sih yang terjadi di dalam diri kita. Kemudian halo dok, saya sering sekali mengutamakan teman daripada diri sendiri. Waduh, akhirnya saya tersadar bahwa saya juga harus mengutamakan diri saya juga. Tapi setelah mencoba untuk memprioritaskan diri saya punya kekhawatiran apakah yang saya lakukan tidak egosentris ya, mengotak. Oke, ini saya egois apa self love gitu. Itu yang sering ditanyakan ya. Saya pilih dulu hanya beberapa pertanyaan, nanti juga akan ada sesi diskusi ya tersendiri. Oke. Tadi kita bahas nih ya kan, salah satu yang membuat orang kemudian jadi quarter life crisis gitu ya, jadi prokrastinasi dan sebagainya, itu adalah kurang bisa self love ya. Jadi double standard. Kalau teman yang merasa begitu dia bisa tuh jadi teman baik. Tapi kalau kita yang merasa begitu kok kita susah ya. Tapi ketika kita sudah mencoba, takutnya saya jadi egois gitu. Lalu kapan? Sebenarnya mudah saja. Menyayangi diri sendiri itu bisa nggak kita memperlakukan diri kita ya, berkomunikasi dengan diri kita seperti pada orang yang kita jatuh cinta gitu. Pernah nggak kita inget nih jatuh cinta sama siapa? Biasanya, aduh gimana jatuh ya, kan? Hati-hati. Bisa nggak kalau kita yang jatuh begitu? Nah itu aja sebenarnya. Masa kalau kita memperlakukan diri kita seperti kita memperlakukan orang yang kita cintai, ya kita jatuh cinta, itu egois? Nggak. Atau ada cara untuk membantu diri kita ya, untuk mengenali saya egois atau self love dok. Dengan kita menyayangi diri sendiri, kita akan menjadi magnet buat orang-orang lain yang memang menyayangi diri kita sendiri. Gitu. Seringkali banyak yang konsultasi, dok kenapa sih saya selalu ketemu orang yang menyakiti diri saya, menyepelekan diri saya, mengabaikan diri saya gitu. Nah,
pertanyaannya apakah kita sudah cukup peduli pada diri kita? Biasanya kalau kita sering mengabaikan diri kita akan ketemu orang-orang yang memperlakukan kita demikian gitu. Jadi kalau self love membuat orang-orang makin mendekat pada diri kita, ya kan? Tapi kalau orang egois membuat orang-orang menjauh daripada diri kita. Itu aja. Jadi saya egois apa enggak, Dok? Nah, bisa aja kita lihat dari situ ya. Tadi ada yang bertanyakan, Dok, saya gangguan cemas, sudah ke psikiater, kok masih cemas juga, ya kan? Nah, perlu direview ya, perlu direview tujuan terapinya untuk apa. Ini kan mengatasi gangguan kecemasan berlebih. Cukup banyak orang yang merasa bahwa kalau saya terapi kecemasan, saya harus free from anxiety, harus nol kecemasannya. Padahal nggak mungkin. Ya kan, kecemasan itu kita perlukan. Kalau nggak cemas nanti kalau nyebrang jalan nggak lihat kanan kiri, ya kan? Jadi mengembalikan ke kecemasan kita semula. Apakah yang dimaksud itu kumat itu memang kumat, ataukah kita memang merasakan kecemasan yang wajar sebetulnya, ya kan? Kemudian ingat, terapi itu bukan hanya obat memadamkan gejalanya, ya kan? Tetapi kita juga perlu mencari ya apa latar belakangnya dan sebagainya. Kemudian mengubah cara kita menghadapi tadi, ya kan? Kalau caranya menghadapi masalah masih sama, ya cenderung hasilnya akan sama. Jadi perlu diimbangi dengan psikoterapi ya. Itu dulu, saya lanjutkan dulu bahasan kita ya tentang ketika quarter life crisis ini pertanyaannya gitu, orang datang ya, tujuan hidup. Ya, dan nggak perlu malu. Saya sekarang ini kadang-kadang hanya kagum ya. Kalau dulu awal-awal saya tamat praktek itu lebih banyak orang tua maksa-maksa anak remajanya untuk datang berkonsultasi. Nah, ya kan? Kalau sekarang lebih banyak anak-anak muda, remaja, dewasa muda itu datang sendiri gitu untuk konsultasi. Setelah 2-3 kali konsultasi malah bingung, Dok, gimana ya caranya saya ngasih tahu orang tua saya kalau saya lagi konsul gitu. Ada yang udah ngasih tahu malah orang tuanya ngelarang, nah, kan lebih susah lah gitu. Ya. Dan yang kami bahas biasanya ini mengenali tujuan-tujuan hidup kita gitu. Apa sih gitu? Dari pertanyaan yang sederhana, apa sih yang kamu suka untuk dikerjakan gitu? Kita review lagi. Oke, yang saya suka apa ya? Di list aja gitu. Pasti banyak dong. Kemudian kita tanya lagi, apa sih yang jago saya kerjakan gitu? Apa sih yang saya keren bisa saya kerjakan gitu kan? Nah, kalau kita gabungkan hal itu ada yang sama, kita udah nemu nih. Oh, passion saya ternyata di sini nih gitu kan. Tapi kalau pertanyaan apa yang kita suka digabungkan dengan itu dibutuhkan nggak sih gitu, ya kan? Itu dibutuhkan nggak sih? Itu kita punya misi ya dalam diri kita, ya kan? Atau untuk menentukan sebenarnya apa sih profesi yang bisa saya lakukan gitu ya? Itu bisa menggabungkan antara apa yang jago kita kerjakan dengan apa yang bisa kita lakukan dan dapat uang dari hal itu gitu. Kita menemukan oke, profesi kita ini. Kalau panggilan hidup ya dari apa yang dunia ini butuhkan dan apa yang bisa kita lakukan dan mendapatkan uang untuk hal itu. Harus satu nggak dong? Nggak, boleh kok. Sama, ada pandangan yang paling enak kayaknya kalau kita punya pekerjaan dan hobi yang sama gitu. Tapi ada juga orang-orang berpikiran berbeda loh. Saya kalau bisa hobinya beda sama pekerjaan. Jadi kalau bosan sama pekerjaan bisa lari ke hobi. Kalau bosan di hobi bisa lari di pekerjaan. Tapi kalau hobi sama profesinya sama, kayak mau lari kemana, ya kan? Seperti itu. Ini pengantar untuk kita bisa menemukan sebenarnya apa sih yang kita inginkan dalam hidup ini. Gitu. Ini ya pertanyaan-pertanyaan tadi, 5 hal yang paling perlu kita tanyakan. Apa yang membuat saya bahagia, apa yang tidak, apa yang paling handal saya kerjakan, apa bakat alaminya, bagaimana mendapatkan penghasilan dari bakat itu. Ya. Zaman sekarang cukup absurd ya penghasilan yang bisa kita dapat ya ketika kita cukup konsisten. Orang foto diri aja bertahun-tahun akhirnya bisa laku sekian banyak, ya kan? Nah, itu kita perlu menemukan sesuatu yang original di dalam diri kita. Nah, terakhir adalah ketika kita sudah melakukan itu menerima ya.
tadi kita belajar self love, nilai-nilai yang ada dalam diri kita, dan dilakukan gitu, membuat rencana hal itu. Apa sih yang kita perlu lakukan? Dok, hidup saya mengalir aja gitu. Oke, di waktu-waktu tertentu itu cukup membuat kita bisa lebih bebas ya. Tetapi tetap sebenarnya kita perlu membuat rencana kehidupan. Mungkin nggak terlalu detail. Di umur sekian saya menikah, di umur sekian saya ini enggak. Tetapi ada hal-hal yang ingin kita capai dalam setahun, dalam 3 tahun, dalam 5 tahun. Itu barangkali. Lalu apa nih? Ya, saya ambil nih dari tagline marketplace nih. Mulai aja dulu gitu. Ya kan? Kalau kita nggak mulai gimana tahu kita sebenarnya, dan membuka diri bahwa itu bisa berubah gitu ya. Fokus pada perjalanannya ya, pada progresnya ya. Fokus pada diri kita sendiri. Orang lain mau melakukan yang lain silahkan ya kan. Ini bukan soal lomba terhadap orang lain, tapi ini lomba untuk perbaikan diri kita. Kemudian membangkitkan lagi. Kadang-kadang banyak anak-anak muda jiwanya udah tua gitu. Sense of adventure gitu. Ini sebuah petualangan. Kita tingkatkan lagi curiosity kita gitu, penasaran. Pengen tahu nih kalau saya lakukan ini gimana hasilnya dan sebagainya. Dan kita belajar untuk flow ya. Ini nih, gimana perlu keseimbangan antara arousal ya. Kita perlu loh merasa cemas. Nah, tadi comfort berbanding terbalik dengan growth gitu. Kita perlu loh ya kan punya keseimbangan ya. Agak mengurangi comfortnya ya, tetapi juga perlu ya untuk mengurangi rasa bosan. Jadi kalau terlalu santai, bosan juga. Itulah yang kemudian dinamakan flow state ya. Jadi ada challenge, ada tantangan, itu meningkatkan skill kita ya. Nah, ada yang bisa kita raih, ya tantangannya menurun ya kan. Dan sebagainya. Kita terus mengembangkan diri. Ini hal-hal yang juga penting ya. Musuh dari quarter life crisis itu merasa nggak baik kalau kita rata-rata aja gitu. Jadi manusia yang rata-rata itu nggak bagus. Nggak juga kok, average also matters ya. Bahwa justru kemungkinan kita mengalami gangguan mental untuk usia kalau kita bermental ya biasa-biasa aja, justru lebih baik gitu, lebih kecil kemungkinannya ya. Kemudian everyone have their own time to success. Jadi setiap orang mempunyai waktunya sendiri untuk sukses, tergantung pada diri kita ya. Kemudian ya setiap pertemuan itu ada penemuan ya. Tidak hanya soal tingkatan pendidikan gitu loh, tetapi kita bisa belajar dari pertemanan ya, dengan pengalaman baru. Saya juga akan mendapatkan pengalaman baru dari sesi sharing ini bersama teman-teman yang hadir di sini gitu. Kemudian ya people come and go, dan itu hal yang biasa. Dalam sekian puluh tahun kehidupan, ada yang tadinya dekat, kemudian sekarang nggak ketemu, ada yang tadinya jadi partner kerja, tapi kemudian tidak, ada yang dulu musuh, tapi sekarang justru menjadi teman baik kita. Itu hal yang biasa, bukan sesuatu hal yang perlu kita membuat kita menderita gitu ya. Kemudian hati-hati juga, banyak orang yang berkonsultasi, rasanya saya quarter life crisis, tapi ketika kita cari tahu lebih banyak lagi, ternyata ada keadaan-keadaan yang mendasari hal itu ya. Misalnya tadi waktunya rasanya cepat habis gitu, padahal nggak ada yang dikerjakan gitu. Mungkin jatuh pada adiksi gitu. Apakah adiksi bukan hanya zat loh, narkoba dan sebagainya, tapi juga adiksi perilaku. Jadi trading jatuhnya kok judi ya, judi online gitu kan. Ataukah ini masih kontroversial nih, adiksi kerja gitu, produktivitas. Jangan-jangan saya bukan nyari penghasilan, tapi rasanya tuh nggak bisa diem gitu, harus ada yang dikerjakan terus sepanjang waktu, sehingga pakai stimulan dan sebagainya. Ada yang gangguan kecemasan memang gitu. Jadi semua sebetulnya cukup baik, sudah terplanning, tetapi selalu merasa cemas saja, insecure saja. Jangan-jangan sebuah gangguan cemas atau depresi atau sebuah gangguan psikosomatis gitu. Nah, ini saya highlight soal perfeksionis ya. Cukup banyak nih remaja sama dewasa muda
high functional ya, jadi bekerja dengan baik, tetapi kemudian pada suatu saat stuck gitu. Ada lingkaran setan antara perfeksionis dan depresi ya. Yang pertama, ketika kita merasa buntu, merasa kelelahan, rasanya nggak ada hal yang baik gitu ya, selalu merasa gagal, lalu mulai merasa mencoba kembali nih. Oke, saya dapat nih setelah saya nonton Netflix, setelah saya ngobrol sama temen, kayaknya saya mulai dapatkan motivasi tadi. Tetapi kita mentalnya all or none gitu, jebakan Batman. Iya atau tidak sama sekali, mulai mikir, waduh ini saya kerjakan nih bakal luar biasa nggak, akan masuk berita nggak, teman-teman akan mengakui ini sebagai sesuatu hal yang bagus nggak gitu. Kemudian ada rasa tidak pernah puas, jadi fokus pada kesalahannya, justru kehilangan kepuasan pada prosesnya, jadi berat, burn out ya, lupa self care, mulai keluarga, teman-teman, pasangan komplain, kamu kemana aja ya kan, kamu bukan menjadi dirimu sendiri, akhirnya mengalami depresi gitu. Nah, ketika teman-teman mengalami siklus ini, sangat baik kok kalau ketemu ya dengan profesional kesehatan mental. Nah, ini nih rangkuman dari itu semua untuk memudahkan kita. Roadmap-nya mantap jiwa. Saya memang lebih senang ya menggunakan term mantap jiwa gitu. Kalau sehat jiwa ada kebalikannya, soalnya sakit jiwa, dan saya pikir nggak ada orang yang mau dikatakan seperti itu. Jadi kalau mantap jiwa lawannya paling apa? Kurang mantap, yang agak mantap. Karena memang keadaan kesehatan mental kita demikian loh, bukan saklar lampu on off gitu. Kalau nggak sehat sakit gitu, nggak juga sebenarnya. Jadi ada fluktuasi. Kalau saya tanggal muda gitu, kesehatan jiwa saya cukup baik ya. Apalagi kalau klub bola favorit saya menang, wah itu lebih bagus lagi. Tapi nanti ada waktunya juga kita kurang ya. Jadi apa yang perlu dilakukan nih supaya kita mantap jiwa? Yang pertama adalah memahami kemampuan dan keterbatasan. Jangan udah krisis baru nih. Nggak telat sih, tapi lebih baik lagi kalau teman-teman di usia itu kemudian mulai ya mencari tahu tuh ya peta tadi. Kemudian tetapkan harapan yang logis. Kadang-kadang harapan kita yang nggak logis itu yang membuat masalah. Kemudian memahami potensi hambatan kita ya, apa yang kita lakukan itu apa saja sih hambatan-hambatan yang bisa terjadi. Nah, ketika ada masalah syukur kalau teratasi. Tapi kalau masalah itu menyebabkan gejala gangguan, boleh nih lakukan upaya mandiri. Ya kan? Sama aja kalau saya batuk, saya nggak langsung ke dokter kok. Saya minum air jahe dulu. Nah, dalam kesehatan mental juga begitu, ada upaya mandirinya. Lakukan jeda, ya kan, break dulu, ya, lakukan distraksi apa yang kita suka, ya. Boleh sharing ke teman baiknya, ya, boleh lakukan aktivitasnya. Aktivitas kita makin aktif, makin membuat serotonin kita meningkat. Apakah itu yoga, olahraga dan sebagainya, ya. Tapi kalau gejala itu menetap, mengganggu aktivitas harian, sangat baik loh untuk kemudian mencari bantuan ke profesional kesehatan mental. Apalagi tadi Angsa Merah bilang ada nih konsultasinya, ya kan, membuka hal itu. Boleh banget ya. Seringkali orang gini, aduh kalau saya terapi berarti saya sakit dong gitu. Enggak juga, kita kan mencegah juga hal yang baik. Tadi yang saya ulas adalah cara-cara kita ya, untuk kemudian bisa mencegah atau mengatasi, bisa menghandle ya quarter life crisis ini gitu. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar awal. Mungkin saya serahkan ke Kak Ade ya untuk memandu diskusi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih banyak Dok. Luar biasa. Komplit Dok. Pakai ceplok telur nih kalau mie goreng. Ya, jadi saya jadi merefleksikan diri Dok. Kayaknya saya melalui itu semua Dok. Melalui dan masih melalui. Ya, karena masih hidup ya Dok. Jadi sangat wajar ya Dok kalau kita mengalami beberapa gejolak tadi. Kayaknya gitu nggak sih Dok? Iya. Semasa kita hidup memang selalu ada masalah. Nanti kalau kita doa, Tuhan semoga saya nggak ada masalah lagi, nanti meninggal kita besok. Betul. Iya, jadi pertanyaannya, ada nggak sih dari 87 peserta kita nih, sahabat kita yang kemudian nggak pernah ngerasain itu? Nah, kan gitu ya. Jadi tadi dokter bilang hampir semua melaluinya gitu ya. Cuma mungkin tadi yang saya juga highlight, relatif gitu ya Dok, dirasainnya relatif, diresponnya relatif, kemudian dilaluinya sangat relatif.
Tadi dokter udah banyak kasih kisi-kisinya, ya. Jadi don't worry teman-teman, teman-teman tidak sendiri. Bahkan semua dari kita mungkin ada yang sedang mengalami, ya. Ada yang struggle, ada yang kemudian ngerasa agak enakan, agak entengan, dan mudah-mudahan dari materi ini, ya, diskusi ini, teman-teman jadi accept. Oh iya, gue memang lagi melalui itu. Itu yang juga penting ya dok tadi ya. Diterima ya dok. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan dok, kita bisa lihat dulu karena waktu juga terbatas. Saya ke pertanyaan. Ada pertanyaan dari Yayang Rosdiana. Halo dok, saya Yayang Rosdiana dari Denpasar. Izin bertanya bagaimana caranya mengurangi sifat perfeksionis dalam diri saya. Saya jadi sering menunda-nunda pekerjaan karena sifat tersebut yang kadang akhirnya malah kerjain pekerjaan deket-deket deadline terus malah jadi panik gara-gara nunda, khawatir nggak bisa maksimal gitu. Ini Mbak Yayang nggak sendiri nih, pasti juga banyak yang ngerasain kayak gini. Gimana dok, mau direspon dulu? Ya boleh. Ini kelihatannya aspek quarter life crisis-nya yang prokrastinasi nih. Saya cukup perfeksionis. Tapi ada berita gembiranya loh. Ini sudah tahap 1. Udah menyadari gitu. Oh kayaknya saya ini nih. Ya kan? Banyak juga yang nggak menyadari. Jadi tinggal dilanjutkan ke tahap berikutnya ya. Untuk menganalisis ini. Ada apa sih yang terjadi dalam diri saya. Benar nggak tadi? Oh saya fokusnya pada hasilnya sih. Soalnya ya kan. Ada yang nanya dok gimana sih caranya biar nggak stres. Pekerjaan menumpuk gitu, sering saya goda ya supaya nggak menumpuk dibarisin aja deh, dijajarin jadi kan nggak numpuk gitu. Dalam artian kita lihat mana nih yang prioritas. Seringkali kita merasa harus bisa mengerjakan semuanya, tidak bisa membuat batasan gitu. Kemampuan saya itu seberapa gitu. Kita ingin menyenangkan semua orang. Celaka lagi kalau kita di tempat kerja atau di pendidikan di mana ketika kita mampu melakukan itu semua pekerjaan diberikan ke kita gitu. Punya partner kerja yang kurang mampu melakukan itu nggak dikasih kerjaan, kitanya yang terus dikasih kerjaan. Nah, gimana coba? Ya toh? Gitu. Makanya banyak orang naik karir ya, naik jabatan malah stres gitu. Karena pengen mengerjakan semuanya atau jadi menolak gitu, dapat promosi tapi ditolak, kayaknya saya nggak mampu dan sebagainya. Nah coba prosesnya yang kita lihat, kemudian apa yang mau kita cari gitu loh, bukan soal hasilnya tapi apa yang mau kita cari. Oke, di tahap ini saya mau mengembangkan karir atau mau dapat penghasilan atau apa gitu ya kan, stick to the plan gitu. Oke, saya bukan hasilnya nih, tapi prosesnya itu saya bisa menikmati apa enggak. Dan enggak semua pekerjaan kita harus incredible gitu, luar biasa gitu untuk dapat pujian, dapat apresiasi gitu. Tetapi ya itu memang business as usual gitu. Itu pekerjaan, makanya kita perlu passion yang lain gitu. Ya kan, bukan hanya pekerjaan yang menghasilkan uang, tapi ada hal-hal yang lain yang bisa kita lakukan. Coba lakukan itu. Tetapi kalau prokrastinasinya ini udah berulang-ulang, itu ada hubungannya loh ya dengan kesehatan mental nih. Salah satu gejala dari depresi itu adalah prokrastinasi. Gitu. Tahu dok, saya nggak usah begitu, tapi kok nggak bisa gitu, ya kan? Gimana coba? Kalau seperti itu, nah itu membutuhkan langkah-langkah. Jadi kalau ada yang minta dok ada mantra ajaib nggak untuk menghilangkan prokrastinasi? Wah saya nyerah nih. Kalau ada mantranya pasti akan banyak yang perlu ya. Tapi ada tahap-tahap itu. Kuncinya melihat diri sendiri. Oh nih bukan lagi soal hasilnya nih, prosesnya saya coba bagi ya kan, hilangkan distraksi dan sebagainya. Itu sih barangkali yang bisa saya sampaikan. Oke, semoga menjawab. Jadi saya jadi ingat ini dok, yang kemudian kita kurang familiar adalah time management ya dok ya. Kalau untuk prokes ini kan gitu ya, menunda-nunda. Karena time management kesannya jadi kok kayak robot ya, pakai diatur-atur. Padahal saya jadi ngerasain tuh dok, beberapa sejak pandemi kayaknya harus diatur deh waktu ya, kapan chatting, kapan lihat sosmed ya dok, kapan memang waktu luang buat santai, kapan kerja. Nah itu yang sering luput tuh dok. Mudah-mudahan ini bisa jadi bahan refleksi kita semua ya.
dilihat lagi time manajemennya. Oke, saya lanjutkan lagi pertanyaan selanjutnya. Sejauh mana petugas lapangan atau pelaksana program nih dok, ketika menghadapi klien dan dampingan datang mengutarakan krisisnya, kecemasan tadi, batasannya apa? Karena ada tenaga ahli. Oke, jadi ini kan ada petugas lapangan nih dok, atau pelaksana program, dicurhatin nih dok. Sejauh mana sih mereka bisa sortir, oh ini udah harus dirujuk nih, ini mereka udah harus gitu. Gimana tuh dok? Iya. Ini buat kurang lebih konselor ya, tenaga masyarakat yang dilatihkan. Betul. Perlu untuk mengenali hal ini ya. Pertama kita lihat apakah ini adalah suatu kecemasan yang normal ya. Dalam artian begini, setiap orang bisa cemas. Cemas itu kita perlukan ya, untuk kemudian kita bisa mengantisipasi oleh suatu sebab. Yang pertama kita lihat tadi, apakah yang membuat cemasnya adalah sesuatu di dalam kendali dia atau di luar kendalinya. Dengan kita mendengarkan, ya kan, bertanya, ya, dengan empati, biasanya binaan kita akan menyadari, oh iya ya, ternyata ini di luar kendali saya, ini nggak bisa diapa-apain nih. Oke, saya di dalam kendali saya. Jadi lebih banyak mendengarkan tanpa judgement itu. Tapi kan ada nih klien yang berulang-ulang gitu untuk hal yang sama. Jadi kalau ketemu kasetnya diputar lagi tuh, ya kan, dan sebagainya. Terus giliran kita kasih tahu, oke, berarti kamu udah menemukan itu. Coba yuk cara yang lain, apa itu caranya? Udah di highlight ini, tapi nanti nggak dilakukan, ya kan? Ada pola-pola seperti itu. Nah itu sudah penting untuk kemudian membantu merujuk gitu ya kepada tenaga profesional. Nah kuncinya sebetulnya pada teman-teman nih, masyarakat yang dilatih ini untuk memotivasi hal itu. Sering pertanyaan orang tuh, saya udah parah ya, kok sampai perlu datang ke psikolog atau psikiater? Nah, kita perlu jawab aja, yang membuat orang itu baik bukan soal parah atau nggak parahnya. Kalau nggak parah juga nggak bantu juga lama-lama jelek. Parah juga kalau cepat dapat pertolongan cepat baik. Jadi menurut pengalaman saya yang paling penting bukan tingkat keparahannya, tetapi konsistensi dan kemauan kita untuk menjadi lebih baik. Itu aja. Bila perlu dianterin, dibikinin janji, ya kan nih WhatsApp-nya angsa merah mau dihubungi nih, dibikinin janji dan sebagainya. Itu akan sangat membantu. Itu barangkali. Oke, Mbak Irin, semoga bukan Mbak Irin, Mas Heru ya tadi. Oke, mudah-mudahan sangat terjawab. Saya lanjut ya dok. Assalamualaikum dan selamat pagi. Izin bertanya, bagaimana bagaimana antara prioritas diri atas tanggung jawab diri tanpa terbebani dengan hal yang seharusnya bukan tanggung jawab kita, terbawa juga seolah menjadi tugas kita. Oke. Iya. Mungkin ini saya nggak tahu ya detailnya, tapi saya jadi ingat nih kalau dengan pertanyaan ini, kebetulan kemarin punya klien nih, ada seorang di usia produktif ini mulai bekerja, penghasilannya cukup baik, dibebani nih bayar hutang keluarganya, katanya kakaknya nikah hutang gitu, ya kan? Akhirnya separuh dari penghasilan ini saya pakai bayar hutang keluarga dok, gitu kan? Stres sendiri, ya kan? Belum mana mikirin kita kan juga punya pasangan dan sebagainya. Nah, lalu gimana gitu? Nah, kita tanya lagi, apakah kita punya kemampuan ya untuk menyelesaikan semua persoalan tadi? Ya kan, memenuhi kebutuhan kita, kemudian memplanning masa depan kita bersama pasangan, termasuk ikut menanggung beban keluarga, ya kan. Nah, ketika kita menyadari, kayaknya nggak bisa, ya kan. Kalau ini kita lakukan terus, kita yang akan jadi stres sendiri. Mulai belajar membuat batasan, ya kan. Oke, saya akan bicara, atau seringkali gini. Kok keluarga saya nggak ngerti ya? Saya kan baru kerja, kenapa dia nyuruh saya bayarin utang gitu? Tapi saya tanya, pernah ngomong nggak ke keluarga? Enggak gitu. Ya gimana orang bisa paham kalau kita nggak pernah
ngobrol hal itu. Jangan-jangan keluarga juga bisa mengerti kalau kita mau membuat batasan, saya kok susah ya gitu, belum untuk diri saya sendiri, saya juga punya nih ya kan masa depan, saya pengen berencana nabung untuk apa begini. Ini gimana ya, saya ingin banget bantu tapi mungkin nggak sebesar itu, atau bantunya nggak reguler mungkin, jadi kalau kurang saya. Nah, jadi membuat batasan itu memprioritaskan. Nah, seringkali ini susah pada orang-orang yang people pleaser gitu, sulit untuk bilang enggak gitu. Seakan-akan semua orang tuh bertumpu pada dia, padahal sebenarnya nggak demikian juga. Jadi perlu nih langkah lebih jauh. Nah, awalnya dari memahami hal itu sih barangkali. Iya, oke. Semoga terjawab. Ini saya bacakan lagi. Tambah lagi dong dok, enak penyampaiannya. Alhamdulillah. Fully appreciate ya buat Dr. Re. Terima kasih. Saya nganggur nih dok sejak pandemi dan mengganggu kesehatan mental saya karena sampai saat ini belum dapat pekerjaan atau penghasilan. Saya coba untuk jualan tapi hasilnya malah rugi dan menguras tabungan. Sempat kepikir ingin mengakhiri hidup karena cobaan ini. Terima kasih yang sudah sharing. Monggo dok kalau mau memberikan. Ya ini cukup banyak ya, bahkan ada yang mengatakan berita walaupun saya nggak setuju amat, katanya ada tsunami bunuh diri nanti 2022 begitu ya karena masalah ekonomi dan sebagainya. Apalagi di Bali nih ya kan, ekonominya paling turun nih, saya merasakan sendiri. Nggak apa-apa. Kadang kita merasa ya dalam kondisi yang tidak baik-baik aja tuh ya biasa saja, ya umum saja seperti itu. Ini sangat baik, bisa mengekspresikan, bisa menuliskan ya perasaannya yang dialami sekarang gitu ya. Tapi pelan-pelan deh kita lihat. Tadi mungkin saya berusaha membuka ya hal itu. Tidak selalu soal profesi atau sesuatu yang menghasilkan diri kita. Yang paling buat nggak enak, udah nggak ada penghasilan, nggak ada yang dikerjakan lagi, ya kan? Nah itu, mungkin saatnya ada hal-hal lain yang mungkin tidak menghasilkan uang, tapi cukup membuat kita aktif ya. Ada hobi, carilah hobi yang nggak banyak keluar pengeluaran, banyak kok, cukup banyak hal itu. Apalagi hal-hal yang bisa kita kerjakan, atau cukup banyak saya membantu teman-teman di Lisa Helpline misalnya, pencegahan bunuh diri gitu. Aduh, saya daripada kepikiran begini mending bantu gitu. Jadi dilatihkan di sana ya. Nggak dapat sih gaji, nggak dapat, tapi ya dapat uang makan, minimal kan makan nggak perlu keluar uang gitu kan. Ada kok aktivitas sosial yang membuat kita juga bisa berhemat dan bagi waktu, kemudian jadi tahu gitu, oh ternyata saya nggak sendiri nih gitu kan. Akhirnya ketemu teman-teman ya kan. Kemudian kalau kita hanya berdiam diri di kamar ya kayaknya sih nggak ada pilihan, nggak ada kesempatan yang bisa terwujud. Tapi minimal dengan ketemu teman-teman, ya teman baru, ya kan dengar, mungkin kita akan tercetus gitu. Mungkin bukan dengan usaha sendiri, kadang kan modal. Ini banyak ya, kita akhirnya keluarin modal belum tentu berhasil. Ya bisa kerja sama orang dulu, apapun yang mau gitu. Ya, apapun yang mau, atau menurunkan dulu nih, ya kan, sementara waktu oke, saya belum bisa dapat mahasiswa, saya mau membangun karir deh. Nah, minimal dapat kursus gratis, ya kan, pengalaman kerja gratis, dapat makan, saya nggak menghabiskan uang, sehari udah cukup. Itu juga hal yang baik ya, namanya keadaan sulit. Tapi kalau sebentar lagi saya yakin nih akhir tahun ini gitu kita sudah mulai buka lagi, baik lagi, ekonomi mulai membaik, kita kan jadi sudah siap. Kita punya keterampilan baru, teman-teman baru. Ketika ada kesempatan yang muncul, kita bisa memanfaatkan. Jangan sampai nih karena kita down, begitu kesempatannya ada, kitanya nggak siap. Nah, sayang banget ya. Tapi kalau mulai nih ada keinginan menyakiti diri dan sebagainya, itu sudah warning sebetulnya ya. Jangan diabaikan. Jadi lebih baik segera nih konsultasi ya ke profesional kesehatan mental, psikolog, psikiater, atau layanan-layanan konsultasi yang sudah dibukakan kesempatan. Itu sih barangkali. Iya, terima kasih dok. Kalau dengar penjelasan dokter tadi, antara pekerjaan dan kegiatan ini memang suka jadi jebakan ya dok. Kalau pekerjaan kesannya harus menghasilkan ya dok.
Tapi kalau nggak ada kegiatan, nah itu yang mungkin agak lebih meringankan tuh dok. Karena merasa tetap bermanfaat itu kayaknya bisa jadi obat juga ya dok. Merasa bermanfaat buat diri sendiri, ngerasa mungkin tetap berguna gitu. Tadi dokter contohin jadi relawan. Nah ini mungkin bisa menjadi masukan ide-ide buat teman-teman ya. Jadi yang penting otak kita nggak freeze ya dok, karena ngerasa nggak ada yang dikerjain. Nah itu yang sebenarnya kita sedang mendatangkan penyakit baru tuh dok ya. Oke, mudah-mudahan terjawab. Saya lanjutkan, ini banyak loh dok pertanyaannya. Mudah-mudahan terjawab semua. Selamat siang dok, saya ingin bertanya yang sederhana saja, apakah sebenarnya self-diagnose itu perlu atau malah tidak dianjurkan atau tidak diwajarkan dalam menghadapi quarter life crisis ini? Karena secara psikologi untuk beberapa kasus tertentu tidak dianjurkan. Gimana nih dok, self-diagnose? Ya. Mungkin saya akan menjawab dengan cara yang berbeda ya. Kalau teman-teman ingin ya mencari tahu soal diri sendiri ya, baca di internet ya, kemudian ikut-ikut webinar, tapi kemudian menemukan, jangan-jangan saya depresi nih, jangan-jangan saya cemas. Boleh nggak self-diagnosis dok? Boleh, asal dilanjutkan untuk konfirmasi. Jadi setelah kita self-diagnosis, kita konfirmasi gitu, datang ke konsultasi ya, ke psikolog, psikiater, itu boleh. Tapi kalau cuman berhenti di sana aja ya, apa menariknya ya kan? Itu justru menambah kita overthinking gitu, atau dijadikan excuse nih, jangan-jangan saya bipolar nih gitu. Terus ngomong ke pasangan, kamu kok omongnya begitu sama saya kan kayaknya bipolar nih ya kan. Repot nih ya kan. Itu hanya untuk jadi excuse, jadi nggak membuat kita lebih baik. Lagi pula jangan merasa diagnosis itu hal yang paling penting ya dalam ketika kita konsultasi sama psikolog. Banyak juga loh yang datang misalnya konsultasi terus, berarti saya gangguan cemas ya dok gitu. Terus kita nggak ngomongin langkah berikutnya apa gitu. Padahal itu hanya baru langkah awal ya kan. Yang lebih penting adalah kemudian melanjutkan itu. Apa hal-hal yang perlu dilakukan di dalam diri kita, apa yang perlu diubah gitu. Banyak juga yang datang dapat diagnosis untuk mengubah lingkungannya gitu. Padahal ya tadi kita fokus pada hal-hal yang dalam kendali diri kita. Ya, apa yang perlu kita ubah? Ketika lingkungan nggak berubah juga nggak apa-apa gitu. Tapi ada hal yang berubah. Itu sih barangkali deh jawaban saya. Iya. Terima kasih dok. Jadi ikut webinar ini sebenarnya bagian juga ini ya dok ya, mengenali nih kita sedang berada di situasi apa sih gitu ya. Kemudian kalau datang ke profesional betul banget, mungkin PR-nya jadi banyak gitu ya. Pertanyaannya adalah apakah dikerjakan atau tidak tuh dok. Kontrolnya balik lagi sama teman-teman semua, sahabat termasuk saya gitu ya. Kalau punya PR untuk menjadi hidup lebih baik, dikerjain nggak gitu. Oke, makasih dok. Saya lanjut ya dok. Selamat siang dok, usia saya 30 tahun, bekerja sebagai tenaga pengajar. Saya sudah berkarir selama 5 tahun, namun saya merasa apa yang saya kerjakan sekarang tidak memberikan perasaan puas atau pencapaian selama ini. Belakangan saya merasa kehilangan tujuan ingin saya capai dalam karir dan kehilangan keinginan untuk mengembangkan diri. Bagaimana ya dok sebaiknya? Ini dari Mbak Diah. Ya boleh. Jadi kalau sekarang ini sedang ragu atau bingung, ya itu kita terima saja dulu ya kan. Oke, saya setidaknya tahu nih, saya rasanya terperangkap nih kan. Apakah saya perlu melanjutkan ini atau tidak ya kan. Ini masa untuk kita refleksi gitu. Tapi refleksinya jangan di pemikiran aja. Jadinya overthinking nih, muter begitu saja sebelum mau tidur muncul lagi bayangan ya kan. Ditambah lagi buka scroll nih teman-teman pada di mana, angkatan saya ya kan dan sebagainya ya. Entah itu benar atau tidak ya kan. Itu menambah buruk diri kita. Jadi buatlah mapping ya. Mapping apa sih seperti tadi ya. Apa sih, bukan hanya profesi, apa hal yang lain. Kita membantu kita melihat diri kita seutuhnya gitu. Kita hanya melihat profesi orang lain, hanya melihat hobi orang lain. Kita kan harus melihat diri kita seutuhnya. Oke, dalam hal pekerjaan itu, dalam hal keluarga bagaimana, ya kan? Dalam hal kita
menjalin hubungan dengan orang tua bagaimana, ya kan? Menjalin hubungan sosial, banyak loh yang pekerjaannya ya menurut dia average saja, tetapi ternyata punya hubungan sosial yang baik. Ketika ada teman jadi masalah, kita jadi orang nomor satu yang dicari dan sebagainya, ya kan? Dengan cara kita mapping, journaling ini, kita jadi mengetahui nih, oke, ini potensi-potensi yang bisa saya lakukan, ya kan? Pertanyaan soal apakah yang saya sudah jalan ini benar atau enggak tuh wajar saja, ya kan? Kan ada opsi-opsi, ya kan? Belum tentu mengubah langsung, ya kan, bisa juga menambah misalnya kan. Dan kemudian rule-nya adalah jangan selesai dulu sebelum ada hal yang baru yang bisa kita kerjakan, ya kan. Banyak nih, saya selesai aja dok, nanti juga akan ada loh beberapa minggu ke depan nih bagaimana, ya kan. Ngitungnya tabungan aja cukup nggak sama 3 bulan dan sebagainya, ya kan. Perlu melakukan hal itu dan perlu kita bicarakan, ya. Sering banyak misalnya orang sudah berkeluarga, aduh saya nggak mau memberatkan pasangan saya dengan ngobrolin ini gitu. Padahal dia khawatir gitu, lihat kita juga lagi bingung. Ya baik sekali bingungnya bareng-bareng, jangan bingungnya sendiri-sendiri, ya kan. Kita share ini loh, ya kan, hal ini. Kita akan dapat perspektif yang berbeda. Coba lakukan hal-hal itu ya. Di usia ini masih muda kok. Karena saya 40-an, saya bilang life begin at 40. Jadi kalau 30 belum lahir biasanya, ya kan. Jadi bisa ya lakukan hal ini. Nanti ada kok coach-coachnya khusus ya untuk melihat. Cukup banyak psikolog-psikolog yang bisa membimbing kita untuk mengerti ya nilai-nilai apa yang ingin kita capai dalam karir kita dan sebagainya, kepuasannya. Atau tanya sendiri, jangan-jangan sih sudah baik menurut orang-orang, menurut keluarga, cuman kitanya yang nggak puas. Nah, itu juga barangkali ya kan yang kita perlu sadari. Itu sih barangkali. Jadi kalau bahasa sederhananya mungkin kita cenderung membandingkan ya dok dengan pihak lain. Jadi kepuasannya tuh justru takarannya di tempat lain gitu, bukan di diri kita. Tadi tuh journalingnya dokter keren banget. Harus dipetain apa saja sih yang sudah kita capai. Itu yang sering kali kita luput. Oke, saya lanjutkan. Ini dari Mas Tono Permana. Selamat siang, ini pengalaman dari diskusi dengan anak muda yang terhambat karirnya karena terinfeksi HIV, karena masih ada tempat kerja yang menyisihkan orang dengan HIV. Kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan, dok, untuk mereka yang merasakan seperti ini, dok? Mendukung mereka secara mental tuh? Iya. Kalau ini membicarakan stigma ya, apakah itu di pekerjaan, apa dari keluarga, saya cukup percaya stigma itu sebenarnya dimulai dari diri kita sendiri gitu. Seringkali kita yang self stigma. Bagaimana orang kemudian yakin pada diri kita ketika kita nggak yakin sama diri kita sendiri gitu. Ya kan? Untuk apapun, bukan hanya untuk HIV. Untuk survei menanyakan pada diri sendiri, apakah kita nggak self stigma, apakah kita cukup percaya pada diri kita. Kemudian pada kemampuan kita, apakah kita sudah mengembangkan apa yang kita punya, ya kan? Seringkali ketika kita memiliki keterbatasan, ya, sering kita juga jadi nggak objektif misalnya. Ketika ada orang nggak suka ya atau merasa kita belum mampu untuk hal itu, jadi memberikan pekerjaan yang lebih baik pada teman kita membawa, oh ini kayaknya karena saya begini nih, ya kan? Jadi saya disisihkan dan sebagainya. Perlu kemudian mengkonfirmasi gitu, secara sopan ya dengan iMessage. Saya kok jadi merasa down ya gitu. Saya merasa jangan-jangan saya nggak diberikan pekerjaan ini, tugas ini, apa karena saya mengalami HIV ya? Atau saya mengalami hal ini gitu. Tapi kalau memang ada yang kurang selain itu, kasih tahu ya, sehingga saya jadi berarti lebih baik. Itu akan jauh lebih bagus ya untuk perkembangan diri kita daripada kita mikir-mikir sendiri gitu. Mikir sendiri dan sebagainya. Jadi kalaupun ada hal itu ya nggak usah marah, ya tinggal
Jadi pemikiran teman-teman masih begini ya nggak apa-apa, nanti saya coba ya kan menunjukkan apa yang perlu saya lakukan nih supaya teman-teman bisa berpikir lain daripada hal itu. Itu akan mentalitas positif yang bisa kita kembangkan. Nah, akan ketika kita ya mengembangkan diri kita terus begitu, memastikan kita tidak self stigma, orang-orang sekitar akan ya kita akan menjadi magnet buat orang-orang sekitar yang juga menerima diri kita. Seperti itu. Iya, betul. Setuju banget. Kalau self stigma tuh jadi kayak bumerang banget ya dok buat kita ya. Jadi pertanyaannya bagaimana kita bisa tetap percaya diri selagi masih ada self stigmanya. Nah mungkin itu bagaimana nih teman-teman yang ngerasa ada diagnosa itu munculkan rasa percaya dirinya. Oke, nah ini ada pertanyaan lumayan panjang nih dok. Siang dok, ya. Saya Alfian, pendamping dari Yayasan Pesona Jakarta. Aku ingin bertanya bagaimana sih cara yang tepat agar saya bisa memberikan support untuk dampingan yang mungkin bisa dibilang stres dengan keadaan dia saat ini sebagai orang dengan HIV. Menurut dia faktor dari mantannya itu dan saya sebagai pendamping dia hanya curhat segala apa yang dia rasakan dalam dirinya dan bahkan sampai dia bilang ingin ganti nama dan pingin hilang dari dirinya yang dahulu. Ini kayaknya sama nih dok, bagaimana mendampingi teman-teman di pada kondisi khusus ya dok ya, seperti tadi. Dokter ada tambahan? Iya. Jadi yang paling penting ya dalam proses itu adalah mendengar tanpa judgement. Saya pikir itu yang sudah dilatihkan ya. Jangan buru-buru menasehati ya, jangan buru-buru mengcounter, kemudian menginvalidasi bahwa perasaan itu tidak nyata atau membandingkan itu dengan perasaan orang lain. Halah, kamu baru segitu aja nih, temen yang lain nih saya pernah kok dapat dampingan yang lain tuh udah begini dia bisa kok. Kenapa kamu enggak? Nah, itu niat kita mungkin baik ya, tetapi dari penelitian bukan itu sebetulnya yang membantu. Jadi lebih banyak memahami, ya perasaannya valid gitu, ya kan. Tapi bagaimana meresponnya itu yang kemudian kita perlu. Kemudian supaya nggak muter-muter, ajarkan. Jadi kita juga tulis-tulis. Jadi kamu apa sih yang paling mengganggu ini ya gitu. Kita bantu memetakan dia. Lalu apa sih hal yang kamu mau ubah gitu. Jadi setiap ketemu kan jadi ada hal yang berbeda. Oh ini rencananya, ini begini. Bisa juga mentwist ya. Aku mau juga ganti nama. Ya nggak apa-apa juga kalau mau ganti nama, ya kan? Nah, ganti nama atau ganti keadaan nih, kan gitu sering saya. Atau kadang-kadang namanya yang saya ini ada klien namanya Tegar gitu. Gimana nih? Namanya kita ganti apa keadaannya kita ganti deh? Oh keadaannya ada dok. Oke, kalau mau keadaannya ya kan, gitu. Itu kita twist di situ. Bagaimana mengubah keadaan itu dan sebagainya. Kemudian secara tidak langsung ya dengan pertanyaan. Mengantarkan, mendampingi mereka menemukan gitu. Oh ternyata masih ada loh hal yang baik dalam saya. Seringkali banyak orang mengalami HIV positif tuh ngerasa dirinya sakit gitu. Dia bisa apa sih aktivitas yang berbeda sekarang ini yang dulu bisa dikerjakan sekarang enggak gitu. Kerja masih bisa sih dok, olahraga masih bisa. Lalu kenapa kita perlu menganggap sakit gitu? Kadang-kadang kan saya lalu apa yang sakit, apa yang terganggu? Dia punya perspektif yang berbeda. Tapi lagi-lagi kalau nih kita sudah lakukan hal itu, jangan kecil hati. Oh kayaknya kok saya nggak berguna sih sebagai pendampingnya. Enggak. Dengan kita menjadi telinganya, dengan kita membantu dia memetakan itu, kita mempersiapkan dampingan kita untuk mendapatkan bantuan profesional dengan lebih baik. Sering nih saya kebetulan kalau di Bali sama Spirit Paramacita ya itu dianterin gitu, udah datang tuh udah dengan komplit gitu, dengan peta pemikiran sangat mudah ya bagi profesional kesehatan mental untuk, dan ketika sudah mulai membaik jadi bukan hanya pulih ya, tapi pulih, latih dan berkembang. Setelah pulih kita kembalikan lagi tuh ke pendampingnya ya kan, apa yang masih perlu dilatih dan dikembangkan. Itu sebenarnya peran itu sangat besar ya.
Iya, masih banyak saya nggak mau nyambung lagi. Oke, selamat siang dok. Terima kasih atas penyampaian materinya. Mau nyambung dari pertanyaan sebelumnya. Saya juga punya perasaan seperti itu, banyak pekerjaan yang menumpuk sehingga kecemasan meningkat dan berdampak pada kinerja yang tidak maksimal. Dikit aja dok ditambahin, karena ini lanjutan dari pertanyaan lain. Ya justru sebenarnya menumpuk pekerjaan itu kadang-kadang sehat loh. Ada yang nanya. Ya benar. Maksud saya gini, kadang berapa orang yang sini ke-trigger harus lihat email setiap menit, setiap detik, ya kan? Nggak apa-apa kok saya menjadwalkan email saya lihat 3 hari sekali gitu, malam gitu kan. Sekalian, kemudian saya sortir, ini oke, ini enggak, ini ya, ini perlu urgent, ini enggak gitu. Itu kita perlu lakukan. Ditumpuk nggak masalah, tapi setelah itu kita sortir daripada tiap menit gitu. Ini hal ini. Kemudian buat batasan, aduh saya nggak bisa gitu. Ya, kalau keinginan kita penuhi terus ya nggak akan cukup gitu. Memang nggak akan cukup dan itu nggak baik buat diri kita. Nggak gini juga berpikir teman-teman saya yang lainnya juga perlu kesempatan berkembang. Kalau semua saya ambil nanti mereka nggak dapat kesempatan. Jadi saya nggak bisa, tapi temanmu belum bisa. Oke, boleh dikerjakan dulu. Nanti kalau ada yang nggak, ini nanti saya bantu. Nah gitu tuh, mulai mendelegasikan ya hal-hal itu juga sangat baik. Dibarisin terus didelegasikan ya dok, dibarisin. Oke, kemudian nih dok, siang dok, ini dari Mbak Putri Tanjung. Saya sulit membedakan gejala kecemasan sama panik parah yang tiba-tiba datang menyerang dok, hingga kesulitan mengatasinya. Setiap pagi saya sudah rutin minum obat Depakote 500 mg, tapi masih sering ada serangan tersebut. Oh iya, nanti didiskusikan lebih banyak lagi ya dengan terapisnya. Kelihatannya saya yakin sudah dijelaskan ya, Depakote ini mood stabilizer, jadi bukan hanya kecemasan yang dialami, kelihatannya ada pengaruhnya dengan mood kita ya. Bisa nanti ditanyakan selain obat nih apa yang bisa dilakukan, apa teknik-teknik yang bisa dilakukan, apakah misalnya sudah deep breathing exercise, nafas dalam ya kan, ada panduannya bisa dicari, kemudian ada teknik-teknik grounding ya, panca indera kita, 5 hal yang bisa dilihat, 4 hal yang bisa didengar, 3 hal yang bisa diraba, 2 hal yang bisa dicium baunya, syukur kalau ada 1 yang dirasa, itu membuat diri kita. Kemudian latihan-latihan berbasis mindfulness juga sangat baik untuk dilakukan. Nah, itu dikombinasikan dengan terapi akan sangat baik. Tapi kalau dengan melakukan itu saja paniknya masih cukup sering muncul, takut mati, takut tidak bisa takut sakit berat, takut tidak bisa mengendalikan diri, misalnya masih cukup reguler ya 2-3 kali seminggu, barangkali membutuhkan terapi yang berbeda dari Depakote itu, jadi yang khusus memang untuk paniknya itu. Iya, oke Mbak Putri tetap semangat. Oke, saya lanjutkan. Selamat siang dok, mau tanya bagaimana cara memberikan afirmasi positif terhadap pola pikir. Terkadang saya kesulitan berpikir untuk positif dok, sehingga saya selalu berpikir cemas akan apa yang terjadi ke depan. Gimana nih dok? Iya. Ya saya cenderung gini, jangan buru-buru deh menghilangkan. Oke, saya cemas. Gimana caranya supaya nggak cemas gitu? Nggak juga. Penting untuk mengetahui rasa cemasnya akan apa, ya kan? Bahwa kalau orang lain mengalami begitu juga enggak, ya kan? Gimana reaksi kita? Jadi memahami hal itu, ya, bukan untuk buru-buru menghilangkan. Kemudian mengafirmasi positif ya, itu penting. Menurut saya nggak usah dibikin ruwet ya. Coba yang mengalami itu adalah pacar kita, ya kan? Orang yang kita jatuh cinta nih sama dia, ya kan? Ketika dia yang mengalami itu, apa sih yang pengen kita katakan gitu? Itu aja yang kita katakan. Jadi bayangkan nih, waduh, saya jatuh cinta sama ini nih. Nah, kalau dia yang mengalami nih, sepertinya, saya tuh ngomong apa sih? Gitu. Ya udah catat. Nah, itu yang kita omongkan pada diri kita sendiri. Udah kan, afirmasi positif, ya kan? Tapi kalau jadi nggak usah yang muluk-muluk kan.
kamu adalah orang yang luar biasa gitu. Kayaknya kita nggak perlu juga seperti itu. Ya, menerima oke, ini saya cemas, semua orang bisa cemas, tapi kok ini berulang kali ya dan sebagainya, ya kan? Sebagainya. Terus oke, saya butuh afirmasi apa yang bisa saya lakukan, yaitu bayangkan, ya kan, kemudian kita lakukan pada diri kita sendiri. Tapi kadangkala kalau kecemasannya memang sangat mengganggu, pada gangguan-gangguan anxiety, afirmasi positif kadang nggak cukup gitu. Jadi jangan berkecil hati juga gitu, kok nggak berhasil ya gitu. Ya, memang ada kondisi yang berbeda. Kita semprot selang ternyata kebakarannya hebat kan, gimana ya, mungkin butuh bantuan profesional kesehatan mental gitu. Iya, oke. Itu kayak helikopter view gitu ya Dok ya, melihat dari perspektif orang lain, dan sebenarnya itu jadi obat buat kita sendiri. Oke, selamat siang Dok. Mengapa ya saya sendiri terkadang suka overthinking terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Dan apabila bicara di depan publik, saya kesulitan, tidak percaya diri Dok. Oh iya, jadi cukup banyak orang juga overthinking ya, lebih banyak negative thinking ya. Itu sebenarnya bukan, terus nasihat orang biasanya gak usah dipikirin gitu kan. Padahal sebenarnya orang overthinking itu bukan mikirin, tapi kepikiran. Tahu sebetulnya nggak perlu mikirin itu, tapi itu datang aja secara otomatis gitu ya. Hal-hal itu. Nah itu bisa langkah, ada upaya mandiri dulu ya. Kita catat dulu overthinkingnya ya kan, apa aja gitu. Banyak Dok ya, nggak apa-apa dicatat 10, 15, akan ada akhirnya kok. Oke segini gitu loh. Jadi bukan ratusan, jadi 14 gitu kan. Nanti kalau muncul lagi tinggal dilihat catatannya, udah ya kan, ini udah gitu misalnya ya toh. Kemudian pada beberapa orang biasanya ketika di publik kemudian jadi nervous, coba lakukan hal-hal yang kita latihan ya, kita latihan dulu. Orang kalau nggak latihan jadi nervous bisa juga. Tapi kalau upaya-upaya itu sudah dilakukan tapi cukup terganggu terus dengan hal itu, ada sebenarnya tahap-tahap pemulihannya ya. Jadi jangan berpikir kalau orang ke psikolog, psikiater tuh dikasih nasihat gitu, enggak. Tapi ada latihan yang terstruktur. Oke, lakukan ini dulu, dilatih ya kan. Lakukan ini, dilatih. Maka kita akan fokus pada improvementnya, dan pada akhirnya kita akan berani gitu menghadapi itu. Ada teknik-tekniknya nanti, apakah di flooding ataukah bertahap ya kan, untuk menghadapi hal itu. Tapi bisa ya, untuk kemudian bisa menjadi pede ya dengan cara kita gitu. Itu sih barangkali. Oke, saya lanjut ya Dok, karena waktu juga. Saya pernah mengalami kecelakaan yang hebat 3 tahun yang lalu. Bagaimana caranya supaya rasa trauma itu tidak menghantui diri saya? Saya ingin dokter memberikan pencerahan dari mana. Oh iya, ketika ada hal buruk terjadi cukup sering ya gitu, kemudian masih terus terbayang pada diri kita. Kecelakaan motor, setelah itu kita jadi nggak berani naik motor dan sebagainya. Kita perlu menyadari bahwa ya bahaya itu sudah lewat dari diri kita. Nah, kalaupun ada re-experiencing atau mengalami kembali, itu bukan pengalamannya, tetapi sensasinya yang muncul kembali, ya kan? Kemudian perlu nih ya cara-cara untuk kemudian menyadari hal itu, bahwa ini hanya sensasi. Kemudian ada caranya berlatih lagi nih, gitu. Secepat mungkin kita kembali ya untuk hal-hal itu false alarm kan. Jadi ketika kita lakukan dan ternyata itu tidak seperti mengkhawatirkan seperti yang kita rasakan, dengan sendirinya akan ada memori baru dalam diri kita. Menghapus memori nggak bisa, kita mau bunturin kepala ke tembok juga nggak lupa ya. Yang bisa diedit tuh rasanya, gimana supaya saya ingat tetapi rasanya berbeda. Ada teknik-teknik terapi yang khusus untuk hal itu ya. Pada hal yang berat pun sebenarnya tidak salah kalau misalnya menggunakan obat dan sebagainya. Tapi saya nggak bisa komentar banyak, jadi lebih baik konsultasi dulu langsung. Yang mana dia, kemudian ada opsi terapinya. Saya takut nanti kalau psikiater nanti minum obat, nggak juga. Nggak ada orang harus, itu nggak ada ya. Jadi ada opsi-opsinya, mana yang dipilih, positif, negatif. Itu akan bisa. Jadi kalau kita tunda-tunda, kayaknya nanti deh, ya nggak akan pernah baik. Itu sih barangkali. Iya,
Oke, terima kasih dok. Saya lanjut. Ini saya coba merangkum pertanyaannya. Nah, ini dari Mbak Nadia. Pertanyaannya, teman-teman yang mengalami periode ini, gimana sih dok caranya biar tidak terjerumus masuk ke pelampiasan nih dok? Misalnya ke narkoba, seks bebas, mencuri dan lain-lain dok. Ya, yang perlu kita sadari, kita mengalami kesulitan ini melalui proses ya, melalui proses. Mana ada orang langsung terjebak instan. Nah, seringkali kita perlu menyadari ketika kita dalam kesulitan ini, biasanya dalam kesehatan mental ada penurunan serotonin ya. Jadi biasanya yang tadinya aktif jadi mager ya kan. Yang tadinya termotivasi jadi kayaknya buat apa sih melakukan itu dan sebagainya. Nah, biasanya memang ada pengalihan. Ya, pengalihan itu harus disadari dengan cara makan yang banyak, dengan cara minum alkohol, dengan cara narkoba dan sebagainya. Itu nggak memulihkan serotonin, itu dopamin kan, begitu dilakukan langsung enak saat itu gitu loh. Nah, kita perlu langkah awalnya menyadari nggak ada langkah instan ya keluar dari masalah itu. Kalau kita masih kepengen hal yang instan biasanya kita. Jadi kalau pertanyaannya gimana dok supaya nggak terjebak itu, ya sadari nggak ada yang instan untuk hal itu. Orang mie instan aja yang katanya instan tuh masih beberapa langkah kok, masih perlu dibuka, masih bisa direbus, dibuka bumbunya dan sebagainya. Jadi itu ya. Kemudian raihlah pertolongan, mulai meminta pertolongan, itu langkah yang sangat baik ya. Jangan pura-pura kuat, saya kuatin diri lah ya dan sebagainya. Enggak, semua orang tuh butuh pertolongan. Jadi segera minta bantuan sehingga kita terhindar dari hal-hal buruk gitu. Iya, thank you dok. Iya, ini ada, saya teruskan lagi untuk sahabat CS, betul, kamu tidak sendiri karena semua dari kita mungkin pernah mengalaminya dan sedang mengalaminya mungkin. Oke, saya lanjutkan. Kalau sering gagal, gimana cara memberanikan diri lagi untuk bermimpi ya dok? Rasanya mau ikut arus aja tapi merasa nggak punya tujuan. Oke, Mas Erwinda. Ya, gimana? Kalau sering ngerasa gagal, gimana cara memberanikan diri lagi dok untuk bermimpi nih, untuk punya untuk punya tujuan? Wah, ini orang pasti kalau pertanyaan begini menunggu quote gitu, apa hal yang bisa melegakan. Enggak, saya nggak punya quote untuk hal itu. Jadi kalau gagal ya gagal aja gitu. Mungkin belum waktunya, mungkin ada pendekatan yang salah ya kan, mungkin ada bisnis atau pekerjaan yang bagus cuman tidak pada masa yang tepat gitu. Itu ada aja ya. Kemudian gimana nih mulai bermimpi lagi berdasarkan kebutuhan ya kan. Kalau belum berani biasanya nggak butuh-butuh banget biasanya ya kan. Banyak kan orang begitu, banyak kesulitan gitu kan. Tapi saya memang orangnya begini dok gitu. Waduh, paling saya bilang oh ya mungkin belum terlalu terpaksa, belum terlalu membutuhkan ya, belum terlalu kepepet, ya lanjutkan dulu bu gitu, nanti kalau udah kepepet datang lagi gitu kan. Nah, itu yang perlu kita tanyakan, apakah kita punya kebutuhan akan, bukan mimpi ya, impian ya. Kalau impian kan perlu dikerjakan, kalau mimpi tidur nanti ya kan. Perlukah hal itu? Kemudian impian itu lebih pada nilainya, bukan detailnya gitu. Saya pengen punya rumah yang begini itu. Tapi saya pengen merasa nyaman ya di tempat saya sendiri. Nah itu lebih baik nih ya. Jadi impiannya diarahkan untuk hal itu. Dan tidak berhenti di sana, tapi ya, bagi 3, bagi 4 step gitu, apa yang saya bisa lakukan dalam hal itu. Dan kita butuh kemenangan kecil gitu. Seringkali kita punya impiannya tuh terakhir aja tuh, terakhir. Kalau itu nggak terwujud berarti gagal gitu. Ya kita perlu kemenangan kecil ya. Nah itu juga akan membuat kita lebih baik. Itu sih ya. Iya, oke, terima kasih. Ini ada apresiasi lagi, mantap jiwa dokter. Oke, ini saya coba sampaikan ceritanya Mbak Nurul ya, sharingnya. Sedang berada di periode ini, sudah berusaha fresh graduate dok, sudah beberapa kali melamar kerjaan tapi belum ada gitu ya, belum ada kesempatannya, belum ketemu pintunya. Nah
pertanyaannya gini dok, pengalamannya sering ditanya nih dok, mungkin sama orang tua, sama teman, sama tetangga, udah kerja belum, kenapa nggak kerja gitu ya dok. Kemudian kok nganggurnya lama sekali gitu ya, nanti belum lagi kok udah usia ini nggak kawin-kawin, nggak menikah gitu ya dok. Nah ini banyak banget selalu ada pertanyaan ya, apalagi yang di netizen julid ya. Benar dok, gimana nih dok? Ya betul. Ya, kita fokus pada jangan fokus pada cara penyampaiannya, ya, jangan fokus pada kata-kata, tapi pesan yang ada di balik itu. Oh, ini orang perhatian sama saya ditanyain. Coba kalau kita nggak ditanyain, nggak suka juga, ya kan? Saya kesusahan nggak ada yang nanyain, ya kan? Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Nah, itu bermakna nggak pertanyaan itu buat kita, ya kan? Kalau bikin ngeselin boleh kok kita bilang, emang ada larangan gitu. Aduh, saya ditanya begitu itu jadi malah down loh gitu. Padahal saya sudah melamar sekian ini gitu ya, didoakan, atau kamu bisa nggak ada caranya, ya kan? Aku mesti ngelamar di mana ya? Punya kenalan nggak gitu? Atau kalau ditanya itu tambah down saya gitu. Boleh kan ngomong begitu? Ya kan? Boleh banget. Daripada disimpan sendiri, aduh, gimana gitu. Itu cara yang terbaik untuk menjadi jujur saja ya, dengan perasaan kita sampaikan ya. Kalau gara-gara itu orang tersinggung ya biarin aja. Ya kan? Kita kan nggak punya tanggung jawab untuk semua perasaan orang kita. Itu aja sih. Oke, terima kasih dok. Semoga Mbak Nurul menemukan kesempatannya dalam waktu dekat. Oke, ini dari Mas Heru buat Mbak Ade, Klinik Aksa Merah di Depok bisa merujuk konsul biaya. Untuk sementara di Depok belum ada konsul psikologinya, tapi bisa online ya. Mau lewat Depok, mau lewat Fatmawati, mau lewat Menteng boleh. Sementara masih online kalau untuk yang di Depok ya. Oke, terima kasih atas pencerahannya. Wah, pas banget lewat 3 menit dok. Ini sebenarnya diingetin karena dokter juga perlu ya, waktu. Nih, saya maaf ada keperluan mendadak. Oke, nggak apa-apa dok. Mudah-mudahan terjawab dari pertanyaan-pertanyaan tadi, dan mungkin masih banyak lagi. Teman-teman jangan sungkan untuk mengakses layanan yang sudah disediakan oleh Yayasan Penabulu bagi lembaga-lembaga yang ada di program Lingkar Madani, gitu ya. Oke, take home message-nya apa dok terakhir yang dokter mau sampaikan sebelum kita foto bersama? Ya, mungkin singkat saja, setiap umur tuh ada tantangannya. Nah, kebetulan di umur ini tantangannya demikian banyak. Ya, kita selesaikan satu persatu. Kadang kalau kita bingung, ya jadikan ini langkah untuk refleksi ya. Dengan bantuan nantinya kita bisa melewati ini semua dengan lebih baik lagi. Itu sih barangkali. Iya, thank you banget Dr. Re. Boleh saya ini dulu ya dok, cepat saja sertifikat sebagai simbolis. Iya, bisa di spotlight teman-teman dari Penabulu, mungkin Pak Sudarwanto. Oke, mungkin belum ready. Saya ini aja ya dok, ini Oke, ini sertifikat dok, simbolis saja dari kami sebagai bentuk apresiasi. Dokter sudah meluangkan waktu buat kita semua, buat teman-teman sahabat yang sudah bergabung, buat Angsa Merah, buat Penabulu ya. Terima kasih banyak, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ya dok di tempat dan ruang waktu yang lain. Oke, Mas Sudarwanto mau menyampaikan sesuatu? Oke, ini khusus untuk Dr. Ray dulu. Terima kasih banyak dok atas sesinya, atas informasi yang luar biasa yang diberikan ke kami dan beberapa yang kurang background atau gua dan juga teman dari CSO lain dari seluruh wilayah di Indonesia gitu. Mudah-mudahan pasca sesinya Dr. Ray ini nanti selain kita bisa jadi putar pembahasan juga mantap jiwa ya, sesuai dengan pesannya tadi gitu. Jadi supaya karena Dr. Ray masih ada kesempatan ada kegiatan lain sebelum sesi chat itu, mungkin kita bisa open cam dulu teman-teman, kita ambil foto bersama gitu ya. Dr. Ray bisa dipersilakan sebelum nanti acara akan dilimpahkan oleh Mbak Ade. Iya. Oke, teman-teman boleh open kamera dulu yuk buat dokumentasi, buat
buat kenang-kenangan juga dengan Dokter Reni. Oke, thank you yang sudah buka. Oke, makasih teman-teman sudah bergabung. Jangan lupa follow Instagramnya Dokter Re dan Kaca Pikir. Nanti akan kita share lagi webinar selanjutnya di bulan depan, akan ada tema yang jauh lebih menarik ya, dan relate dengan kehidupan kita pastinya. Dan follow Kaca Pikir, gampang banget, Kaca Pikir itu langsung ketemu. Oke, yang mau screenshot ready, Mas David? Oke, teman-teman semua, saya hitung ya. 3, 2, 1. Slide berikutnya. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Saya kembalikan ke Mbak Ade. Iya, terima kasih teman-teman. Saya sebagai moderator yang memandu diskusi, saya cukupkan diskusi kita. Kemudian saya kembalikan ke Re. Silakan jika ada kegiatan lagi untuk melanjutkan kegiatannya, Dokter Re. Baik, terima kasih Mbak Ade, Dr. Rek, atas sesinya yang luar biasa hari ini. Untuk teman-teman mitra Packet atau Lingkar Madani, masih ada sesi lain keuangan. Siang hari ini kita ada sesi keuangan juga hingga besok. Lalu kemudian kita juga di bulan depan juga akan banyak sesi lain. Termasuk dari Angsa Merah masih akan ada webinar nantinya teman-teman sekalian. Yang untuk umum, topik umum juga kita akan buka untuk teman-teman CSO non mitra Lingkar Madani. Dan juga ada kegiatan-kegiatan lain, keuangan dan perpajakan yang juga sebagian tertutup untuk mitra, namun sebagian juga kita open untuk teman-teman mitra yang lainnya. Itu saja kami pikir. Terima kasih banyak sekali lagi atas materinya Dr. Re dan Mbak Ade yang sudah memoderatori kegiatan kita itu sangat luar biasa. Terima kasih kepada teman-teman dari tim Lingkar Madani, juga tim backend dari Interact dan juga Angsa Merah tentunya yang sudah mempersiapkan sesi hari ini yang luar biasa. Dan terima kasih kepada teman-teman mitra Lingkar Madani dan juga non-mitra atau mitra program lainnya. Dari kami itu saja, sekali lagi terima kasih banyak. Kita akhiri pertemuan siang hari ini, pagi hingga menjelang siang. Kami tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman silakan untuk appointment bisa diakses di nomor telepon yang tadi mudah-mudahan sudah dicatat. Terima kasih.